mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Kasus pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo, seorang jenderal polisi bintang 2 yang sempat menggegerkan publik, tak lekang dalam ingatan kita. Akibat perbuatannya, mantan Kadif Propam Polri ini divonis dengan hukuman mati. Kasus Sambo menjadi bukti bagaimana jenderal polisi yang seharusnya menjadi wujud keberhasilan Polri, nyatanya juga bisa berperilaku jahat yang dijatuhi hukuman terberat. Mungkin tak sedikit dari kita yang beranggapan bahwa Sambo merupakan satu-satunya jenderal polisi yang divonis mati. Ternyata Sambo bukan jenderal polisi pertama yang dijatuhi hukuman mati di hadapan regu tembak. Sebelum Sambo, ada sosok bernama Raden Sugeng Sutarto yang juga berpangkat setara dengan Sambo, jenderal polisi pertama di Indonesia yang dihukum mati oleh pengadilan. Bagaimana kisahnya? Raden Sugeng Sutarto adalah sosok pengikut setia Soekarno. Mengutip dari historiografi memoir Haryo Kecik yang ditulis oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Suharyo Patmodiwiryo alias Haryo Kecik, Sugeng merupakan seorang kelahiran Purwokerto 11 Juni 1918. Sugeng merupakan salah satu tokoh dalam gerakan sosialisme di Indonesia. Ia tergabung dalam Pemuda Sosialis Indonesia sekaligus Ketua Partai Buruh Kutoarjo. Meski menyandang ideologi sosialis, Sugeng merupakan seorang anggota kepolisian. Mukardi dalam bukunya menuliskan bahwa Sugeng dipilih untuk menjabat sebagai jenderal polisi di Korps Kepolisian yang baru saja dibentuk bersamaan dengan Revolusi Nasional 1945 di Semarang pasca kemerdekaan. Sugeng juga sebagai seorang penganut sosialisme dan pemerhati buruh, tentu memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno. Sugeng setia tunduk kepada Presiden Soekarno, meskipun saat itu kuasanya mulai melemah sehubungan dengan insiden G30S atau Gerakan 30 September. Berkat keterlibatannya dengan Soekarno, Sugeng dituduh sebagai seorang simpatisan PKI dan dinilai terbukti terlibat secara tidak langsung dalam G30S PKI. Akhirnya, Sugeng divonis hukuman mati oleh majelis hakim. Lantaran tak terima suaminya jadi korban konflik politik pada era Orde Baru, istri Sugeng mengajukan gerasi ke Presiden Soeharto. Berkat perjuangan sang istri, Sugeng akhirnya dibebaskan pada tanggal 15 Agustus 1995.